Jadi banyak sekali teman-teman yang menanyakan waktu ideal atau saat yang tepat untuk memanen kemangi. Jadi sekian banyak itu komentar, banyak sekali teman-teman yang menanyakan soal kapan waktunya bisa panen. Dan nanti dalam video ini akan saya terangkan kepada teman-teman semua, terutama teman-teman yang pada budidaya kemangi ini yang bertujuan untuk komersil atau untuk kepentingan pribadi. Teman-teman tuh bisa bisa memanennya pada saat yang tepat. Oke ya teman, akan kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di sini Adi Rahmat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kembali pengalaman saya tentang budidaya tanaman kemangi. Jadi di sini pada video kali ini kita akan membahas, karena banyaknya teman-teman itu yang menanyakan kapan waktunya yang tepat untuk memanen kemangi. Jadi di sini dalam video ini akan saya terangkan berdasarkan pengalaman saya kepada teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman sudah bisa mengetahui kapan waktu yang tepat atau waktu yang ideal ketika teman-teman itu berbudidaya kemangi dan ingin memanennya. Dan kepada teman-teman yang selalu support channel ini, saya mohon dukungannya selalu agar channel saya itu tetap berkembang dan bisa berbagi pengalaman. Dan tentu saja bagi yang baru saja menemukan, saya juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Oke ya teman, kita lanjutkan kembali kepada permasalahan kita, yaitu pertanyaan dari teman-teman, waktu ideal atau ciri-ciri yang tepat kita panen kemangi. Sebagai contoh yang pertama ini saya ambilkan adalah contoh seperti ini. Usia tanaman kemangi saya ini kurang lebih 1 bulan dan ini belum pernah saya pruning ataupun pemangkasan. Percabangan yang ada dan nampak pada video ini adalah percabangan dari bawaan. Ini terlihat sekali teman-teman, akan saya jelaskan percabangannya seperti ini. Usia kurang lebih 1 bulan dan di sini kita sudah mulai tumbuh bunga atau akan muncul bakal bunga. Jadi batangnya seperti ini teman-teman. Ini sudah terlihat kokoh, artinya tidak lentur lagi atau dia tidak muda, dan di sini adalah saat yang tepat sekali untuk kita melakukan panen yang perdana atau panen pertama. Jadi tujuannya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ini sudah mulai muncul tunas calon bunga teman-teman ya. Jadi pada daunnya pun kita pegang seperti ini, dia sudah terlihat tebal, jadi tebal dan tidak tipis lagi juga. Kalau kita remas itu aroma minnya sudah sangat kuat. Jadi di sini untuk kita pemangkasan atau memanennya itu tidak boleh sembarangan, karena bisa mengakibatkan panen keduanya itu tentu saja akan tertunda bila teman-teman tuh salah untuk memanennya. Jadi di sini simak baik-baik agar teman-teman tidak gagal paham ya. Teman, di sini saya menggunakan ini kebetulan gunting tidak ada dan saya hanya sendirian, saya menggunakan pisau saja. Jadi tepat di tempat yang ini teman-teman ya. Nah seperti ini contohnya, ini batangnya sudah kuat, sudah kokoh, jadi tidak lentur. Ini adalah saat yang tepat seperti ini. Nah bisa terlihat teman-teman ya dari contoh ini. Jadi pruningnya tepat di tengah-tengahnya ini teman-teman. Jadi nanti batang di kedua sisinya itu akan tumbuh dan menggantikan batang yang utama. Jadi batang yang utama tengah tadi kita pangkas. Kita lanjutkan kembali pada batang yang ada di sebelahnya. Jadi prosesnya adalah seperti ini teman-teman. Potong di atas calon tunas baru. Yang di sini adalah kuncinya teman-teman ya. Jadi setiap pada pemotongan atau pemangkasan itu teman-teman harus di atas calon tunas itu selalu ada. Pada percabangan itu calon tunas baru itu selalu ada. Jadi teman-teman usahakan untuk memotong itu di atas calon tunas tersebut dan jangan sampai terlewat, artinya teman-teman memotong pada bagian bawahnya tunas tersebut, karena akibatnya akan sangat fatal. Disinilah yang seringkali dianggap itu remeh, kita memotong atau memangkas pada dahan ini, dan kita memangkasnya itu pada bagian bawahnya atau tepat di bagian bawahnya, itu tentu saja akan bergendala teman-teman. Dan ini yang sering terjadi kekeliruan di sini. Jadi teman-teman di sini bisa pahami ya, ketika teman itu mempruningnya atau memotongnya itu harus tepat di atas calon tunas. Dari calon tunas tersebut terlihat teman-teman. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Ini adalah contoh tanaman kemangi dipanen pada saat yang tidak tepat. Contohnya seperti ini teman-teman. Tanaman ini usia kurang dari 1 bulan dan pada media polybag. Jadi kekurangannya pada tanaman yang belum siap panen itu
nanti dia tidak lama daun setelah dipanen akan menjadi layu. Kalau untuk dirasa itu rasa mintnya belum ada atau belum keluar, rasa mint limau dari khas kemangi ini belum keluar kalau kita nekat memanennya di usia yang masih muda atau usia panen belum tepat. Dan juga jikalau untuk dikemas tanaman itu menjadi cepat sekali layu. Dan ini adalah tanaman kemangi yang sudah siap panen. Jadi kelebihannya pada tanaman kemangi yang siap panen ini pun percabangan yang baru juga akan segera tumbuh setelah dipanen, dan juga tentu saja aroma limau khas dari kemangi tersebut sudah timbul, bahkan sudah kuat sekali rasa khasnya, khas limau mint kemangi itu ya teman-teman yang saya maksudkan di sini. Dan untuk batang itu tidak cepat layu, maksudnya dari hasil batang yang dipanen, dan daun-daun itu yang dikemas juga tidak menjadi layu atau lekas layu, berbeda dengan tanaman yang belum siap untuk dipanen lalu kita memaksakan untuk memanen. Tentu saja perbedaannya akan seperti itu. Jadi di sini teman-teman sudah bisa ambil kesimpulan ya. Kalau kita perhatikan pada bagian bawah dari maksud saya batang bawah tanaman kemangi itu, meskipun seperti ini tanaman baru teman-teman ya, tapi sudah bisa untuk dipanen dengan waktu yang tepat, ditandai dengan sudah adanya calon bunga. Nah, seperti ini masih usia vegetatif teman, artinya tanaman ini masih tumbuh-tumbuhnya atau bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Dan ini adalah salah satu contoh tanaman yang masih muda belia, belum sempat diapa-apain teman-teman yang ini ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Sedangkan pada ciri-ciri tanaman kemangi yang sudah sering sekali kita panen itu akan contohnya seperti ini teman-teman. Saya bagikan ke teman-teman semua. Ini sudah sering kali dipanen, jadi ketika dipanen dia tidak lekas layu dalam hal untuk pengemasan, maksudnya layu dari daun ataupun batang hasil panen teman-teman ya, bukan pada tumbuhannya yang dimaksud. Ciri-ciri yang nampak jelas adalah batang tersebut tidak lentur dan daun pun sudah terlihat. Kalau kita rasa, kita pegang itu daun itu sudah berasa tebal teman-teman, tidak tipis sekali pada awal-awal tanam. Artinya pada usia tanaman kemangi yang masih muda itu sering sekali daunnya itu tipis. Juga pada perbatangannya itu masih lentur. Jadi di situ perbedaannya teman-teman bisa membedakan ya. Di sini juga aroma khas limau dari kemangi tersebut, begitu daun tersebut kita remas sudah sangat luar biasa. Terlebih kalau kita itu mengunyahnya itu sangat tajam sekali aroma limau dan mint yang keluar dari tanaman kemangi yang sudah umur seperti ini. Jadi percabangannya seperti ini teman-teman. Sedangkan pada pangkal batang yang menyentuh tanah kita perhatikan ini sudah berupa kayu, tidak lagi menghijau seperti pada di awal video tadi teman-teman ya. Di sini perbatangannya sudah menyerupai kayu yang sudah keras, warnanya seperti ini. Berbeda teman-teman ya, dari bawah yang menyentuh tanah hingga ke atas itu menghitam atau coklat seperti warna kayu yang sudah tua, kemudian dia akan menghijau bagian atasnya atau yang ada daunnya. Ini salah satu ciri-ciri kemangi yang sudah tua dan sudah sering dipanen, artinya tanaman kemangi ini sudah benar-benar siap untuk kita panen. Semoga ada bermanfaatnya dan semoga juga bisa menjawab apa yang menjadi angan-angan dari teman-teman semua. Dan dari saya yang masih pemula ini, mohon maaf bila kurang pas dalam penyampaian. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video tentang kemangi dari saya.